Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita banggakan semua teman-teman Al-Azkar dan Iksami. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuzakarah. Alhamdulillah pada pertemuan yang ke-25 ini kita adakan di kediaman kawan kita Ustadz Haji Fathun Mubarak LC. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita awali dengan pembacaan umul kitab surat Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan, kita tawasulkan kepada guru-guru kita dan wabil khusus pengarang kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat dan sebagainya. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholih wa ila hadatin nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi khususan marhum al-maghfula syekh Junul Ali bin Hajjah Maimunah wal marhum al-maghfula Abu Yaqi Nurul Anwar bin Kiai Nur Ali wa ila khususan Syekh Ali Zuddin bin Abdissalam As-Sulami nafa'allahu bihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Fatihah yang kedua khusus untuk tuan rumah Sahibul Bait yang istri beliau akan melahirkan anak kedua. Mudah-mudahan Allah lancarkan proses persalinannya dan disehatkan ibunya serta anaknya. Ala ziniyah wa li husuli maqasidina wa ghayati amalina wa niyatina wa hajatina bil qabul wal maqsud. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan mengkaji kitab Maqasidus Shaum ya. Berhubung kita beberapa waktu lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa serta yang lainnya dengan lancar, dengan khidmat. Kitab ini sesuai dengan judulnya Maqasidus Shaum ya, memuat tentang tujuan, maksud-maksud puasa. Ya, kitab ini ringkas, hanya memuat tujuan-tujuannya saja. Dikarang oleh salah seorang ulama yang diberi gelar Al-Iz atau Izzuddin ya, Abdissalam. Izzuddin itu gelar yang diberikan pada masanya kepada seorang ulama yang tekun mendalami keilmuan khususnya fikih dan lain sebagainya. Izzuddin itu artinya kemuliaan agama kalau secara harfiah. Dan beliau juga diberi gelar juga Sultanul Ulama, penguasa atau penghulunya para ulama. Kalau kita baca di literaturnya, ternyata yang memberikan gelar Sultanul Ulama itu muridnya, yaitu Ibnu Daqiqil Aid. Itu terkenal juga itu. Nama aslinya Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i ya, bermazhab Syafi'i. Yang wafat tahun 660 Hijriah. Beliau juga banyak mengarang kitab, salah satunya yang terkenal ada Syajaratul Ma'arif. Nah, itu juga beliau. Nah, kitab ini khusus membahas tujuan puasa. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman.
Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin ya. Jadi kita lihat saja gelarnya, panggilannya, julukannya berderet ya. As-Syekh Al-Faqih ya, Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin ya, muftinya orang muslim. Baqiyatus Salafus Sholeh ya, termasuk ulama salafus soleh juga. Izzuddin Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafizahullah wa abqa. Semoga Allah menjaganya dan mengekalkannya, wa radiya anhu dan meridhoinya, wa ardahu dan bimannihi wa karamihi dengan keutamaan dan kemuliaannya. Kitabus Shaum, kitab saum. Wa fihi asyratu fusul, dan di dalamnya ada 10 fasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi wujubihi, di dalam kewajibannya. Puasa ini kita udah sering laksanakan, makanya malam hari ini mungkin kita mengkaji dalam artian mengulang kaji ya. Mungkin ada yang lupa, namanya setahun sekali ya kadang ya. Kalau setahun sekali kagak dilongok aja ada yang lupa itu, biarkan gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman azza wa jal, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sudah populer, pasti kita sudah hafal ya. Al-Baqarah ayat 183. Itu udah tema wajib kultum itu hari malam pertama ya. 3-0. Colek Guru Ahmad ya. Iya, kita melimpasan aja ya bagian ini. Yang keluberan silakan dioper-oper dah. Iya. Maknahu la'allakum tattaqun an-nar bisaumihi. Maknanya agar kamu bertakwa itu agar kalian itu takut akan api neraka bisaumihi, dengan puasanya itu. Fa inna saumahu sababun li ghufrani dzunubil mujibati linnar. Karena sesungguhnya puasanya itu sebab diampuninya dosa yang menyebabkan masuk neraka. Jadi puasa itu menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau kita lihat ayatnya udah populer, artinya sudah hafal semua. Tapi mungkin ada nanti ditambahkan dari Guru Olis, Guru Patun atau Guru Hasan, ada makna-makna lain ya. Beberapa yang pernah saya baca dan pernah saya dapati, salah satunya di ayat ini ada penjelasan berarti puasa itu sudah ada sejak zaman dulu. Karena kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena ternyata memang ada ya. Cuman puasanya beda-beda. Ada puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh waktu selamat dari banjir keluar bahtera itu Nabi Nuh puasa. Ada puasanya Nabi Isa. Ada puasanya Maryam. Maryam malah puasanya bukan cuma gak makan gak minum, tapi gak berbicara. Makanya ketika ada yang nanya ini anak siapa Isa, ini bapaknya siapa, kan Maryam nggak jawab karena tidak boleh bicara kan di dalam Quran sejarahnya sih. Ada lagi puasa Nabi Daud kan, kita tahu tuh sehari puasa sehari kagak. Cuman amalan ibadah Nabi Daud yang boleh kita ikutin puasa doang ya, puasa Nabi Daud. Jadi nggak ada sholat Nabi Daud. Terus lagi puasa Nabi Daud kan puasa sehari, puasa kagak. Terus ada sholat Nabi Daud, sholat sehari, sholat kagak. Nggak ada itu ya, Bang Godel, nggak ada. Jadi puasanya aja. Nah itu, jadi banyak sejarahnya itu. Jadi kalau kemarin tuh di Facebooknya ada Ustadz Ahmad Sarwat LC, dia yang punya rumah fikih Indonesia.com, rumahfikih.com kalau dia baru share rilis buku judulnya Sejarah Puasa. Itu bisa di-download gratis sama dia PDF-nya di websitenya itu Rumah Fikih. Dia nulis khusus sejarah puasa itu. Panjang. Nah, itu yang pertama dari ayat ini.
Kemudian ayat ini juga mengindikasikan berarti bahwa syariat puasa turun ke Nabi Muhammad itu ketika di Madinah. Karena ayatnya dulu kalau kita belajar ulumul Quran atau ulumul tafsir, salah satu ciri ayat Madaniyah adalah khitobnya, panggilannya ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayyuhan nas itu makiyah. Berarti syariat puasa turun setelah hijrah. Ada yang mengatakan ulama sepakat itu di tahun kedua hijrah. Hijriah. Kedua hijriah. Jadi itu turun di Madinah tahun kedua hijriah. Dan Nabi wafat tahun 11 hijriah. Berarti Nabi melaksanakan puasa Ramadan 9 tahun. Dari mulai disyariatkan sampai meninggal. Itu kedua dari segi turun syariatnya. Dan ibadah puasa turunnya di bulan Sya'ban. Ini perintah syariatnya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Kalau ibadah lain sholat. Ketika Nabi Isra Mi'raj turun perintah sholat, Nabi turun udah langsung wajib sholat. Begitu juga ibadah yang lain, tapi ibadah puasa turun dulu di bulan Sya'ban. Seakan-akan Allah katakan, contohin dulu dah. Nabi puasa, sahabat lihat baru Ramadan masuk wajib. Karena yang pernah kita bahas, puasa itu nggak bisa orang dadak-dadak yang nggak biasa puasa tiba-tiba puasa. Ya. Bisa dia apa kalau ular itu keblingsatan gitu. Ya, itu jadi turun di bulan Sya'ban. La'allakum tattaqun, di sini mana dikatakan agar kamu bertakwa, maksudnya takut kepada neraka. Dan juga ada makna lain, kan kadang kita banyak nanya begini ya, guru itu bulan puasa kan agar kita bertakwa, tapi kok masih banyak yang maksiat gitu. Nah kalau dari ayat ini kan emang karena fiilnya aja mudhari kan, tattaqun artinya berlakunya hari ini sampai seterusnya. Kalau puasa dalam artian habis puasa langsung benar-benar jadi orang bertakwa, la'allakum muttaqun. Tapi kalau ini kan la'allakum tattaqun, artinya tetap proses gitu. Maka nanti kita lihat ada beberapa fadilahnya. Nah itu makna lain yang pernah. Ada juga yang mengatakan penjelasan gini, kenapa dikatakannya kutiba ala? Beda, kalau sholat jelas, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, perintahnya jelas. Tapi kalau ayat ini redaksinya bukan redaksi perintah sebenarnya. Ya kan khabar ya, kutiba alaikum, cuman dikatakan telah ditetapkan. Kutiba kan ditulis, ditetapkan. Jadi di Lauhul Mahfuz sudah ditulis bahwa ada syariat puasa. Nah, ada yang pernah saya baca penjelasannya, kalau ayat atau kata-kata didahului dengan kutiba ala, itu sebetulnya mengandung perintah amalan yang berat sebetulnya. Jadi puasa itu berat sebetulnya, Bang. Menggaber. Kalau maknanya nanti kita lihat bukan sekedar nahan makan atau minum sama bersenggama, itu mah mudah. Contoh, ambil ayat lain. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atasmu berperang. Kan berat itu. Taruhannya nyawa. Ada lagi kutiba alaikumul qisos, diwajibkan atas kamu qisos, hukum setimpal. Berat juga itu. Taruhannya nyawa juga. Paling banter ya cacat kan gitu, qisos. Nah ternyata ini juga kutiba alaikumus syiyam. Lah berat juga berarti ini ternyata puasa gitu. Ada penjelasan seperti itu. Nah, wafis sahihah ini, dan di dalam dua hadis sahih anin Nabi SAW, dua hadis sahih itu kita sudah mafhum, Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin, ala an ta'budallaha wa takfuru bimaduni, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini tentang rukun Islam. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ala an ta'budallah, kalau di redaksi di footnote-nya itu ada tuh ya. Kalau di redaksi hadis Muslim yang pertama redaksinya itu ala an ta'budallah wa takfuru bimaduni, yaitu menyembah Allah dan menyingkirkan yang lain. Tidak yang lain tuh diingkari. Kalau di redaksi Bukhari, yaitu yang familiar, syahadati alla ilaha illallah.
dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, haji dan puasa. Ya. Nah itu yang pertama tentang kewajibannya sudah jelas. Jadi emang puasa ini Ramadan ya, ini dalam konteks ini Ramadan itu adalah wajib secara mutlak. Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua, fi fadhailihi. Nah ini di dalam keutamaan-keutamaannya. Jadi ada yang mengatakan kitab ini walaupun ringkas, tapi kalau kita baca dalam misalnya luar biasa gitu. Jadi sirrul asror dari puasa itu rahasia-rahasia keutamaan puasanya banyak sekali. Lisaumi fawaid. Puasa itu punya beberapa faedah. Pertama, raf'ud darajat, meninggikan derajat. Wa takfirul khotiat, dan menghapus dosa-dosa kecil ya. Quote and quote dalam kurung dosa kecil ya. Wa kasrus syahawat, dan memecahkan syahwat. Wa taksirus shadaqat, dan memperbanyak sedekah. Wa tawfirut ta'at, dan melanggengkan, meneruskan ketaatan, sama memperbanyak ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat, dan bersyukur karena menjadi orang yang tahu akan khafiyat, apa yang samar-samar, yang rahasia-rahasia, nanti ada dijelaskan. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan terhentinya an khawatir, dari terbesit al ma'asi, untuk berbuat maksiat, wal mukhalafat, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Meninggikan derajat, faliqauli sallallahu alaihi wasallam, itu karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, itu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Nah, itu juga hadis populer itu. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatan an rabbih azza wa jalla. Suatu hikayat, ini maksudnya hikayat, hadisnya hadis qudsi, karena lafaznya langsung dari Allah, yang menyatakan kullu amali ibni adam lahu, setiap amal anak Adam itu baginya. Jadi amal-amal kita ini buat kita sebenarnya, ibadah kita buat kita. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, dan sesungguhnya itu puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang balasnya. Wasyamu junnatun, dan puasa itu tameng atau perisai ya. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila ketika ada yang berpuasa pada hari itu, ahadikum, salah seorang di antara kita, kalian, fala yarfus, maka janganlah berbuat yang jelek, berkata yang jelek ya. Yauma izin, pada hari itu, pada waktu puasa. Wala yaskhab, sama, dan jangan berbuat yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Fa in sabahu ahadun, maka jika ada orang yang sabun itu mencaci lah, mencela, menghina, mengejek, au qatalahu, atau ngajakin berantem. Qatalahu itu kan maksudnya ngajakin perang. Kalau kita ya bukan perang lah, maksudnya ada orang ngajakin ribut dah. Falyakul, maka hendaklah katakan, inni mru'un shaim, saya ini lagi puasa. Inni shaim, saya tuh lagi puasa. Jadi boleh tuh. Nanti menyambung kemarin kajian Guru Husni, itu jatuhnya kalau gitu riya kagak tuh. Ya, ternyata Nabi bilang boleh, bilang kalau gitu. Kalau kondisinya kayak tadi tuh, ada yang mencaci, ada yang ngajakin berantem gitu kan. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad di genggamannya, maksudnya demi Allah, la khulufu fami shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min rihil misk, dari minyak kasturi. Ya, ini juga kita udah familiar. Walis shaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yafrohuma, yang membuat bahagia bagi
keduanya itu. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka dia girang, dia bangga dengan buka puasanya. Wa iza laqiya rabbah fariha bi saumihi, dan apabila berjumpa Tuhannya nanti di akhirat maka dia senang dengan pahala puasanya itu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sama dari hadis juga, kullu amali bani adam yudha'af, tiap amal ibnu Adam itu yudha'af, dilipat gandakan. Waktu itu pernah kita kaji bahwa merugi bagi orang-orang, bagi kita yang tidak bisa memanfaatkan ini. Sebagai umat Nabi Muhammad itu banyak diberikan fadilah, keutamaan, kelipat gandaan pahala. Al-hasanatu asyru amsaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dibalas kebaikan itu 10 pahala kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu hanya untukku dan aku langsung yang membalasnya. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena kalau puasa itu ya da'u syahwatahu, dia menghindari, meninggalkan syahwatnya dan makannya min ajli, karena aku, karena Allah. Ini jadi salah satu keistimewaannya Syekh Izzuddin itu langsung dinukil dari hadis-hadisnya tadi tuh. Kenapa puasa itu dikatakan bisa menaikkan derajat? Tadi hadis-hadisnya banyak. Ya, orang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Terus orang puasa itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, terus juga nih yang ketiga keistimewaannya kenapa diangkat derajatnya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Ini juga populer hadisnya. Yuqalu lahu ar-rayyan, yang dikatakan dinamai pintunya itu ar-rayyan. Ar-rayyan itu kalau makna bahasanya apa sih ar-rayyan itu? Ar-rayyan itu sesuatu yang menyenangkan ya, bisa ya. Tenang lah, makanya disebut babur rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang pintu ar-rayyan itu yang masuk itu orang-orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum, tidak masuk bersama mereka, bersama orang yang puasa itu satu orang pun selain orang-orang yang berpuasa tadi itu. Yuqalu, dan nanti dikatakan tuh di kiamat, aina shaimun, mana orang-orang yang puasa? Fayadkhuluna minhu, maka mereka masuk tuh orang yang puasa. Fa iza dakhala akhiruhum, nah setelah masuk orang yang terakhir yang puasa tuh, ughliqa, nah pintu itu langsung tutup otomatis ya. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada yang bisa masuk seorang pun. Wa fi riwayah inna fil jannati baban, yud, sama redaksinya, intinya sama, bahwa ada pintu khusus. Wa qala alaihi salam inna shaima tusalli alaihil malaikatu, sesungguhnya orang yang berpuasa. Nah ini mengangkat derajat yang selanjutnya adalah karena sabda ini, inna shaima, sesungguhnya orang yang puasa, tusalli alaihil malaika, malaikat bersolawat kepadanya. Maksud bersolawat di sini mendoakan orang yang puasa. Iza ukila indahu hatta yafrohu, apabila ukila dihidangkan makanan di sisinya hatta yafrohu, sampai makanan itu selesai. Ini maksudnya di footnote-nya itu di nomor 3 ya, di kitab Al-Musnad. Jadi ada hadis suatu ketika, siapa itu perempuan yang pertama kali jadi ikut perang, Ummu Umaroh Al-Ansori. Itu suatu ketika Ummu Umaroh datang masuk ke Nabi lagi puasa. Terus Ummu Umaroh nyuguhin. Nah, Nabi bilang aku sedang berpuasa. Tapi Ummu Umaroh ini makan baik udah terus gitu. Nabi nggak larang gitu. Nah, maksudnya ketika orang di sisi kita nyuguhin makanan, atau ada orang lagi makan nih, kita lagi puasa. Nah, itu malaikat bersolawat sampai orang makan itu
hatta yafrogu tadi tuh, sampai selesai, maksudnya sampai orang itu selesai makan sampai kenyang. Nah, jadi nanti godel kalau lagi puasa ada orang makan, jangan diusir, biarin. Ya kita lagi doain malaikat itu. Ya kan kadang kita, lu orang lagi puasa nggak ngargain lo gitu. Jadi bisa jadi tuh. Itu dasarnya. Ntar kalau ini jadi suping warteg nggak berlaku. Biarin dong malaikat tuh lagi doain gitu, doain kita. Iya. Jadi ternyata gitu. Jadi kalau ada yang kan sering ya kita. Kalau Ramadan mungkin urup. Ini saum di sini maksudnya umum. Atau kopi? Kopi enggak? Ya termasuk. Ya. Kalau ini saum umum, puasa sunnah kan, kalau puasa sunnah kan sering kita. Karena orang nggak tahu kan, nyuguin baik. Saya sering kadang kan ada pengawas sekolah datang, tersuguin toto, saya lagi puasa. Oh ya. Gitu. Lanjut makan. Lanjut. Iya, biar didoain. Dan kalau kita kan kadang nggak enak ya malah gitu. Jadi kalau di sini Nabi ya makan aja nggak biasa. Itu tadi. Amma taftihu abwabil jannah, adapun terbukanya pintu-pintu surga, fa ibaratun, itu adalah satu ibarat, gambaran, an taksiri ta'at al mujibah li fathi abwabil jinan. Gambaran taksiri ta'at, memperbanyak ketaatan yang menyebabkan nanti masuk surga. Ibarat gini, pintu surga kan udah kebuka tuh. Pintu udah kebuka lah, kalau kitanya juga ngapa-ngapain nggak bisa masuk kan. Dengan pintu kebuka itu mendorong kita jadi untuk, nah biar gue masuk nih gitu kan. Jadi beramal, beribadah, puasa terus. Nah itu ibaratnya seperti itu kata Sayyiduddin. Wa taghliqu abwabin nar ibaratun, dan tertutupnya pintu neraka juga satu ibarat, an qillatil ma'asi, dari sedikitnya bermaksiat yang menyebabkan tertutupnya pintu neraka. Ini menarik nih, Syekh Izzuddin bilang an qillatil ma'asi, dari mempersedikit berbuat maksiat. Kenapa? Manusia nggak bisa dihindari memang maksiat. Nggak bisa dikatakan agar hilangnya maksiat dari kita. Nggak bisa. Makanya qillatil ma'asi, minimal jadi sedikit tuh maksiat kita. Ngurangin. Dengan ngurangin maksiat itu akhirnya pintu neraka tertutup buat kita. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Wa tasfidus syayatin, dan dibelenggunya setan-setan, ibaratun, itu juga satu ibarat, an inqita'i waswasatihim anis shaimin, dari terputusnya waswas bisikan mereka, bisikan setan, anis shaimin, dari orang yang berpuasa. Li'annahum la yatma'un fi ijabati milal ma'asi, karena orang berpuasa nggak nurutin, nggak menjawab bisikan-bisikan setan itu. Makanya kenapa setan itu dibilangnya waswas. Ini waswas sudah jadi bahasa kita nih ya, bahasa Indonesia, waswas. Bahkan jadi acara infotainment dulu itu waswas. Karena memang orang yang waswas itu kan apa ya, nggak tenang ya, di dalamnya gelisah gitu. Makanya kalau kita perhatikan betul itu surah An-Nas itu, kita berlindung dari allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi bisa jadi setan bisikin, tapi yang ngajak bukan setannya, dalam bentuk manusia. Bahkan kalau kita lihat itu di Quran, ada surah Ibrahim kalau nggak salah, ayat 22. Quran surah Ibrahim ayat 22, posisi sebelah kiri agak ke tengah. Kalau kata Ustaz tadi Daya. Itu kan suatu ketika nanti ya di hari akhirat. Jadi ayat itu tentang pidato setan nanti di akhirat. Jadi lama kudial amro, kan ayat itu bilang ketika nanti persoalan udah selesai nih di akhirat, udah diputuskan si anu masuk surga, anu masuk neraka. Waqala syaiton, syaiton pidato tuh, naik dia ke atas mimbar. Nah ini pinternya setan nih. Apa kata dia? Jadi sebelum orang yang diputuskan timbangannya lebih berat dosanya dan masuk neraka, ini dia mau protes orang-orang ini. Mau protes ini bahasa gua kan masuk neraka gara-gara setan nih. Lah setan sebelum diprotes dia naik dulu. Dia mengajukan pembelaan. Kalau di persidangan apa namanya itu? Bukan. Eksepsi. Ya, dia mengajukan eksepsi setan, pembelaan. Sebelum orang yang mau masuk neraka melakukan pembelaan dengan nuduh setan, setan bicara dulu. Apa kata setan?
Sesungguhnya Allah itu udah menjanjikan janji yang benar. Itu kata setan kepada kalian. Ngomong itu setan. Cek nanti di surah Ibrahim ayat 22. Kata setan, terus kata dia lanjut, wa wa'atukum fa akhlaftukum. Aku juga udah menjanjikan, tapi aku menyimpanginya gitu. Apalan dia. Nah, yang menarik, setelah dia pidato dengan prolog gitu, ujungnya dia bilang apa kata setan? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyalain gua, salahin diri lo sendiri. Tuh kata setan. Lah orang yang mau masuk neraka, lah setan udah ngata begitu. Kalau setan mah udah urup emang pasti ke neraka kan begitu. Jadi, ngapain ini bahasa gitu? Karena kenapa? Karena ini tadi setan was-was, dia mah setan tuh nggak pernah nyuruh, dia cuman bisikin. Kan ada orang nyuruh nggak perlu nyuruh ya, Bang Godel. Bang Godel sore malam-malam sore lagi duduk depan rumah, bini lewat. Terus kata Bang Godel begini, sore-sore gini kayak ngopi kentelan enak nih. Bini masuk lagi keluar bawa kopi, padahal nyuruh nggak? Kagak. Nah, dia cuma bilang kayaknya ngopi enak nih, tapi paham bahwa itu, ini laki gua minta kopi. Nah ibaratnya setan tuh begitu, nggak pernah nyuruh langsung, lu minum khamr sana, enggak. Ini khamr kayaknya enak nih, dibisikin gitu doang, dibisikin. Nah makanya itu hati-hati. Dan logika setan itu kan selalu memutarbalikkan, ya kan? Diputar balik kita. Kayak tragedi Nabi Adam aja kan. Nah kalau kata Jainuddin Amjad kan, kalau hitung-hitungan matematis kita kayaknya masuk surga berat. Nabi Adam aja dosanya man'atu, tapi sanksinya dikeluarin dari surga. Lah kita khilafnya bejibun pengen masuk. Kalau bukan karena rahmat Allah dan syafaat Nabi berat. Nah ketika Nabi Adam itu kan digoda setannya dengan logika-logika terbalik juga. Tapi Nabi Adam nggak kena. Nabi Adam nggak kena ke bininya Siti Hawa. Makanya sekuat apapun laki-laki, dia akan lemah di depan wanita. Nabi Adam udah tegar. Lah yang digoda Hawa. Hawa bilang ke Nabi Adam. Kata kan gini ya. Tapi ntar dia lempangan ini ada dia. Suruh puasa dia. Nah, kan Allah bilang tinggallah di surga sepuasnya, wala taqrabu hazihi syajarah. Jangan deketin pohon ini, cuma itu doang. Iblis datang bisikin. Malah dia putar balikin tuh. Makanya kita kenalnya yang dimakan itu buah khuldi, padahal nggak tahu itu namanya buah apa. Nah, buah khuldi itu ternyata diambil dari di surah lain. Iblis bilang ke Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Mau nggak kamu saya tunjukin pohon yang khuldi? Khuldi itu kan artinya biar kekal. Padahal Allah udah bilang, udah pasti kekal di surga, cuman jangan makan pohon ini. Dibalik logikanya sama setan. Ini ente kalau makan pohon ini tambah kekal. Itu logika setan tuh selalu dibalik-balik begitu. Gitu. Emang setan deh. Iya. Lanjut. Wa qauluhu azza wa jalla. Ya, sama kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, kecuali setiap amal ibnu Adam baginya kecuali siyam. Fa innahu liwana jazbihi adhafahu ilaihi idhafata tasyrif, menyandingkannya ke yang itu tadi ana ajzibihi itu adalah idhafata tasyrif, ada sandingan untuk kemuliaan. Jadi kalau ada kata disandingin sama Allah itu menunjukkan kemuliaan. Baitun rumah, kalau rumah doang biasa, tapi kalau udah disandingkan baitullah itu jadi luar biasa istimewa. Nah, amalan puasa itu ganjaran pahalanya disandingkan langsung sama Allah, ya. Wa ana ajzi bihi. Kenapa? Li annahu kata Syaizuddin la yadkhuluhu riya'a li khafaihi. Karena puasa itu nggak bisa masuk sifat riya li khafaihi karena kesamarannya. Artinya apa? Puasa itu kan bukannya nggak bisa ya, mungkin kita katakan
persentasi untuk rianya tuh kecil. Beda sama sholat. Tadi kemarin dibahas tuh kan, kalau sholat mah ya bisa kelihatan. Depan mertua, Allah. Takbirnya oke udah 5 menit, takbirnya tuh Bang udah. Allah. Giliran mertua lewat, Allah. Kelihatan. Zakat sama. Ibadah lain. Haji, umroh sama, kelihatan. Lah puasa yang diriain apa? Nggak kelihatan. Karena yang tahu cuma dia sama Allah. Mau belaga jalan dilemes-lemesin lah belum tentu. Diriain mah pas buka puasa. Nah, Kata Mama Dede untungnya udah kelar tuh puasanya. Ya kan? Ada orang, gue lemes lah biar dilihat puasa. Lah belum tentu. Terus giliran wudhu udah diminum kan. Jadi itu karena kesempatan untuk rianya itu kecil puasa itu. Ya. Dibanding ibadah lain. Bahkan ada ibadah yang belum dilakukan tapi udah bisa terkena riya. Contohnya haji atau umroh. Makanya sayang banget kalau haji sama umroh kena penyakit riya. Udah mahal ongkos, mahal tenaga. Kan ibadah haji mah ibadah maliyah juga, jasa dia juga. Kalau sholat tadi, kita udah laksanain tuh, baru masuk unsur riya. Kemarin kata gurus nih kan, sebisa mungkin kita tangkis. Haji umroh bisa jadi belum ngelaksanain, udah kena riya dia. Apa contohnya? Biasanya kalau mau berangkat kan walimatus safar. Ngundang tuh. Ngajian. Sampai situ nggak masalah, emang Nabi juga kan mengatakan gitu, aulim, adain walimah. Begitu sambutan, sohibul bait, yang pertama bapak-bapak saya minta doa. Satu, wajar, disuruh sama Nabi kan, minta doa. Yang kedua, minta maaf atas kesalahan. Oh, aman masih. Yang ketiga, nitip keluarga, karena ditinggalin lama. Aman masih. Giliran yang keempatnya, karena saya mau berangkat haji atau umroh. Kayaknya di RT ini baru saya doang yang haji ya Pak ya. Pak RT belum kayaknya ya tuh. Belum berangkat padahal Bang Godel. Itu udah angus itu. Salahnya. Nah hati-hati itu makanya meniat itu ya. Nah itu. Wa qauluhu ana ajzi bihi, dan sabdanya yang mengatakan aku yang membalasnya. Wa in kana huwal jazi ala jami'i ta'at. Ya. Meskipun memang Allah yang selalu membalas semua pahala ketaatan itu. Maknahu ta'zimu jazai. Ya maknanya untuk mengagungkan balasan itu. Bi annahu huwal mutawalli lisdai. Karena Allah langsung yang, kalau yang lain kan ada diwakilin lewat malaikat, ya kan, dan lain sebagainya. Wa qauluhu asyamu junnatun, dan perkataan sabdanya puasa itu junnah, tameng ya, atau perisai. Ma'nahu as-saumu wiqayatun min azabillah. Puasa itu wiqayah, pencegahan, tercegah dari azab Allah. Warrofas fahisul kalam, dan rofas di sini maknanya fahisul kalam, perkataan yang buruk, yang keji. Wasakhob di situ maknanya lugatan as-sokhab, as-sokhab ya. As-sokhab itu bisa diartikan bertengkar ya. Wasyah, siah itu teriak-teriak, kan nggak jelas gitu, gogoakan gitu. Ngadu mulut ya. Wal khisom, pertikaian, pertengkaran. Wakhtilatul aswat, saut-sautan suara, debat maksudnya. Orang debat kan tuh suaranya saut-sautan mana. Nah itu termasuk dalam makna as-sakhab yang suruh dihindari kalau lagi puasa. Hindarin tuh debat, bertikai, hindari. Maka kalau Quraisy Shihab itu dia mengatakan bedanya as-saum sama as-siyam. Kenapa perintah? Kalau perintah itu tadi as-siyam ya. Kutiba alaikumus-siyam. Siyam itu puasa sebatas nahan, gak makan, gak minum, gak berhubungan, udah itu. Syarat, sebatas syarat itu. Tapi kalau saum lebih luas. Termasuk tadi tuh menghindari rofas, fahisul kalam, menghindari yang itu. Nah itu di situ beratnya, yang tadi mungkin kita ada penjelasan kutiba ala itu sesuatu yang berat, karena kalau puasanya
bener-bener ninggalin apa sebagainya itu berat emang. Makanya ada yang bilang sumber tempat maksiat itu dua. Apa dua itu? Famul a'la sama famul adna. Itu udah langsung ketawa dia, nyambung kalau dia. Jadi ada yang bilang sumber dorongan maksiat itu dua. Famul a'la, mulut atas, sama famul adna, mulut bawah. Kalau famul a'la, mulut atas, maka ditahannya dengan puasa tadi tuh. Kalau famul adna, ditahannya menikah gitu. Nah, ini bagian dia. Bagian sana ini. Nah. Baru masuk ke zona ini. Iya. Jadi ada yang mengatakan begitu. Karena syahwat itu kan dia bermasalah kalau berkumpul. Makanya tadi salah satunya kan keutamanya tadi kasrus syahwat, memecahkan syahwat. Puasa itu mecahin syahwat. Kalau syahwat berkumpul itu yang dorongannya itu kuat. Nah, kalau udah pecah dia nggak sampai berlaku maksiat. Wa qauluhu dan sabdanya falyaqul inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa tadi tuh. Kalau ada yang nawarin kalau ada yang ngajakin berantem, ada yang mencaci dan sebagainya. Maknahu annahu yuzakkiru nafsahu bisawm. Maknanya adalah dia diingatkan dirinya saat puasa liyak sifanil masyaba wal muqabalah, agar terlihat maksudnya gini, jangan biar beda antara orang puasa sama nggak puasa, jangan sama. Kalau nggak puasa kita dicaci bisa marah, diajak gelut ya hayo, jangan sama lah, lagi puasa mah harus beda, tahan minimal sampai maghrib. Gitu ya. Jadi diingetin tuh, yuzakir nafsahu bisawm, diingetin terus. Makanya kalau Syekh Ali Jum'ah itu pernah ada tulisannya, niat puasa secara lafaz atau secara zohir itu kan pas sebelum sahur ya. Tapi secara ruhaniyah, secara batiniah itu sebetulnya sepanjang kita puasa itu sering sebut di dalam hati. Kayak tadi misalnya ada orang ngejelekin kita bilang, ya Allah saya ini lagi puasa, ya saya lagi puasa. Jadi sepanjang jalan itu sebetulnya niat itu sepanjang kita puasa, saya ini lagi puasa, ya Allah saya ini lagi puasa. Itu kata Syekh Ali Jum'ah gitu. Jadi secara batiniah kita juga diingetin gitu. Ada orang di jalan kita mau berangkat kerja kan biasa kan, kalau di jalan senggolan dikit, kesel kan apa. Ya Allah, saya lagi puasa ini, saya lagi puasa. Jadi diingetin terus. Nah, itu secara batiniah ya. Wa amma wa amma qauluhu la khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi atyab indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Fafil kalami hasfun, dan di dalam redaksi lain itu dihapus takdiruhu, takdirnya adalah wala sawabu khulufi, dan balasan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibanding daripada wangi misk. Saya pernah ditanya jamaah begini, Ustadz, saya kan kalau puasa pernah nyoba ya, ini napas kita kayak gimana? Lah, katanya bau. Terus kata dia, masa di surga kayak gini katanya bau? Gimana itu maksudnya, katanya itu penjelasan. Ada baik ya orang gitu. Dipraktekin berapa dia gitu? Dia katanya. Dia bukan bau misi katanya. Kata dia lah, masa di surga baunya kayak gini? Ya enggak, itu kan majaz aja kan. Itu balasannya gitu, balasannya. Lah kalau secara fisik ya udah pasti bau, karena kan lambung kita nggak ada asupan makanan, nggak ada apa. Terus di gigi kita juga kan banyak kotoran, ya pasti bau, nggak mungkin wangi. Ini bukan makna secara fisik, Bang Godel. Ntar lagi ngomong depan orang ya, lu bau misi katanya. Makanya kan ada guyonan ya, ada guyonan dulu tuh kita kalau ada orang ngobrol gitu, mulutnya bau banget kan, ada guyonan gitu. Ente lagi puasa ya kan?
Iya. Ada orang mulutnya bubar kan dia mau puasa mulu kan. Ada kan guyonan gitu. Puasa saban hari. Wa amal farhatani, dan adapun dua kebahagiaan tadi, fa ahaduhuma, salah satunya litaufiqihi, untuk menolongnya, liikmalil ibadah, untuk menyempurnakan ibadah. Wal ukhra, dan yang lainnya, fali jaza illahi iza ajza, untuk balasan Allah ketika Allah berikan balasan. Wa qauluhu yada'u syahwata wa ta'amahu min ajli, dan sabdanya meninggalkan syahwat dan makanan karena aku, maknanya annahu lamma asara ta'ata rabbi ala ta'ati nafsi. Bahwasanya orang yang itu karena orang puasa itu asara ta'ata rabbi. Apa maksudnya? Jadi lebih memberikan pengaruh untuk mengikuti ketaatan kepada Tuhannya ala ta'atin, dan dibandingkan nurut taat kepada dirinya. Maksudnya gini, orang puasa itu kan dia lebih milih taat sama Allah gitu, lebih mementingkan itu. Nah itu, karena itunya maka dia angkat derajatnya dibanding nurutin nafsu dia maunya makan, apalagi tengah hari ya. Nah besok nih hari pertama Ramadan itu biasanya hari pertama kan, ya Allah, kita tengah hari ya ngelihat kecoa aja kayak korma. Ngelihat spons udah kayak Bika Ambon. Ngelihat gas 3 kilo udah kayak melon. Itu hari pertama biasanya itu. Ma'akuwati syahwah, padahal dia kuat tuh syahwatnya tuh. Wa ghalabatil hawa, dan hawa nafsunya juga kencang, tapi dia lebih milih puasa, lebih milih taat sama Allah. Nah, itulah yang menyebabkan diangkat derajatnya. Dan seterusnya langsung ke itu penjelasan sama. Nah, ini walihaza man hamma bimasyatin, dan dengan ini tadi perkara itu tuh. Man hamma bimasyatin, siapa orang yang lebih mementingkan dengan maksiat, lebih memilih buat maksiat, summa tarokaha khaufan, kemudian dia meninggalkannya karena takut minallah, dari Allah. Fa innallah, sesungguhnya Allah, yaqulu lil hafazah, Allah berkata kepada malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita, uktubuha lahu hasanatan, tulislah untuknya, baginya itu satu pahala kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarraya ay min ajli, karena hanya saja meninggalkan syahwatnya karena aku. Jadi ini dalil ya, karena kita pernah dengar katanya kalau kita baru pengen maksiat terus nggak jadi kita lakuin, itu malah dapat pahala. Nah ini kata Allah, uktubuha lahu hasanatan. Dulu kurang apanya coba Allah, kita baru terbersit pengen maksiat gitu, men nggak jadi, itu sama Allah diganti, catat itu jadi pahala baik. Tapi kalau jadi ya jadi dosa gitu. Wa amma takhsisu dukhulihimul jannah bi babir royan, adapun pengkhususan masuk surga dengan pintu royan, fa innahum muyizu bizalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha, karena mereka diistimewakan dengan yang demikian itu, pintu itu, karena memang ibadahnya itu istimewa, ibadah puasa itu istimewa tadi ya. Wasyarafiha, karena kalau kita pikir puasa itu kan, coba kita secara psikologis ya, orang kalau puasa itu emang ketaatan meningkat. Coba kalau Ramadan, kayaknya kalau nggak sholat sunnah itu kagak enak. Minimal taraweh. Kan ada orang bilang banyak gitu, rugi lo Ramadan taraweh kagak gitu. Dan tadi tuh bawaan juga tenang, mau orang gimana ki, sabar gitu. Minimal sampai maghrib tadi itu kan. Ngelihat cewek bening ki, kagak nafsu, orang lagi lapar. Oh cewek cakep banget, aduh gua lagi lapar. Coba deh. Kalau di amplop mah boleh. Itu secara psikologis naluri harusnya begitu. Itu pecah. Lagi mana mau mikirin lihat cewek, orang kita lagi nahan lapar gitu kan. Gitu.
Iya, dia mau gitu. Nah, wa amma sholatul malaikati ala shaimi iza ukila inda tadi itu yang malaikat bersolawat kepada orang yang berpuasa meskipun ada orang yang makan depan dia fa inna tarakau ta'am ma huduri baina yadai. Nah, itu tadi. Kalau yang ada yang baru besok puasa gimana? Nah, itu ntar masuk bahasannya itu. Nah, yang kedua ya, wa amma takfirul khotiat, yang faedah fadilah yang selanjutnya, takfirul khotiat, dihapusnya dosa-dosa kecil. Ingat ya, dosa kecil, karena al-kabair, dosa besar itu nggak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Makanya kalau nggak salah saya Ali Jum'ah juga tuh pernah saya baca, beliau katakan kalau mau masuk Ramadan diutamakan juga kita diawali dengan taubat. Oh, taubat, kesalahan kita yang udah lalu kita sadari, baru masuk Ramadan kita. Karena Ramadan yang dihapus dosa kecil doang itu tadi. Fazalika liqaulihi, itu juga karena ada sabdanya Nabi, Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahun. Ramadan ke Ramadan lagi itu sebagai penghapus dosa di antara itu. Izad, nah itu kan dikatakan izad tunibtal kabair. Apabila engkau meninggalkan yang dosa besar, ya berarti dosa besar nggak masuk. Ya kan dikatakan gitu. Ramadan ke Ramadan lain lagi itu, dari Ramadan ke Ramadan lagi itu sebagai penghapus dosa kalau dosa besarnya nggak dilakuin. Dosa besar apa? Ya paling nggak yang sabda Nabi ijtanibus sabal mubiqot itu, yang menghindari 7 yang bisa membinasakan itu ya. Wa qauluhu alaihi salam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, ini hadis populer lagi sama siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan Allah, kufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ma'nahu imanan biwujuhi, iman karena kewajibannya, wa ihtisaban li ajrihi, dan mengharap ridha Allah karena balasannya inda rabbi. Fa innal ju'a waz-zama yukassirani syahwatal ma'asi. Karena sungguhnya lapar dan aus itu keduanya itu memecahkan syahwat untuk bermaksiat. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salam annahu qala ya masyarus syabab. Nah, ini hadisnya Sonai baru nih. Ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa inna, oh ini bukan sahabat, kalau Ahmad bukan sahabat lagi, kiai udah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Wahai para pemuda, jika sudah mampu minkumul ba'ah, ba'ah di sini bisa diartikan bekal, bisa ada ulama yang mengatakan ba'ah itu maksudnya jima. Jadi kalau barang siapa yang sudah mampu berjima lah, kalau berjima maka semua orang kayaknya mampu ya. Ada yang mengatakan falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsan lil farj, dan memelihara farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum. Kalau belum bisa juga puasa, ada puasa. Fa innahu, nah itu tadi kenapa? Lahu wijaun, karena puasa itu tadi perisai. Makanya saya pernah baca ada ulama juga itu yang bilang ada puasa syabab. Puasanya pemuda itu tadi tuh, pemuda yang belum mampu nikah. Nah, itu puasanya namanya puasa syabab itu. Wal ba'ah ya an nikah, situ ba'ah itu maksudnya nikah. Nah, wal wija, dan wija ini wijaun, nah ini di sini dikatakan wija itu huwa raddu unsail al fahli. Raddu itu apa itu? Menghilangkan juga ya, sama ya. Unsai itu 2 biji tuh. 2 biji itu. Al fahlu itu kalau di kamus saya lihat ada yang mengatakan az-zakarul quwwah. Zakar yang kuat banget. Nah, puasa itu jadi bisa raddu unsail fahli. Puasa itu bisa menghilangkan zakar yang kuat, itu bisa kita manein kalau bahasa kita nafsuan. Jadi dengan puasa itu kan orang puasa jadinya, bahasa kita orang puasa dia jarang ngaceng.
Ini kalau bahasa fikih kan kata guru lain harus danta ya. Nyari kiasannya susah gitu kan. Nah, nazala sallallahu ada sama kasros ya innasnya. Nah, lanjut yang nama selanjutnya wa amma taksiru shadaqat, dan adapun memperbanyak sedekah fali anna shaim iza ja'a tazakkara ma indahu minal ju', karena orang yang berpuasa itu kalau lapar mengingatkan di sisinya daripada orang yang lapar gitu. Fahassahu zalika ala it'amil ja'i, dan itu mendorong untuk memberikan it'amil ja'i, memberikan makan orang yang lapar. Nah, di sini contohnya ada syair fa inna ma yarhamul usyaqo man asyiko. Ini syairnya orang cinta. Hanya saja orang yang mengasihi usyak, orang yang rindu, pecinta itu man asyiko, ya orang yang pernah ngerasain cinta gitu. Sama kalau kata anak muda, orang yang merasa kasihan dengan orang yang patah hati itu orang yang pernah patah hati. Kalau orang nggak pernah patah hati nggak pernah ngerasain gitu. Orang yang jadi bahasa kita tuh begitu. Bahasa kita mungkin bisa dikatakan fa inna ma yarhamul usyaqo man asiko. Orang yang bisa mengasihi, orang yang meratapi rindu, cinta, itu orang yang pernah ngerasain gitu. Waqad balagona anna Sulaiman, dan Nabi Sulaiman au Yusuf atau Nabi Yusuf, antara Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu alaihi wassalam la yaqulu hatta yaqula jami'ul mu'alliki nabihi. Di Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf pun dia tidak makan sampai orang-orang yang berhubungan dengan dia makan. Maksudnya rakyatnya, pengikutnya, warganya. Makan dulu baru Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman dia makan. Fasuila anzalik, ditanya tentang itu. Faqala akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Kata Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, akhafu, saya itu takut an asba'a, kalau saya kenyang, fa ansal ja'i, saya lupa sama orang yang lapar. Nah, itu makanya kita disunahkan banyak sedekah. Ya, banyak. Makanya kalau Ramadan itu kan takjil. Dulu kita kalau di Jogja itu kalau bulan Ramadan, Ji, itu jadi kalau udah mau Ramadan kita udah megang daftar masjid yang nyediain takjil. Mahasiswa tuh. Oh iya, Maidatur Rahman. Pokoknya udah asal habis asar, hari ini ke masjid mana nih? Oh, no, masjid katanya. Masjid Keraton katanya. Oh, Keraton udah pasti tiap hari. Hari ini masjid mana? Masjid udah keliling kita. Di Karitisan. Itu salah satu takjil on the road ya. Iya. Dan di Indonesia salah satu budaya yang luar biasa itu ya takjil, ya. Makanya bersyukur emang kita jadi Muslim, plus Muslimnya Muslim Indonesia, Bang. Muslim Indonesia, bukan sana pokoknya Indonesia. Kita jadi Muslim Indonesia. Kenapa? Tadi tuh budayanya, puasanya, dihitung waktu aja kita standar. Puasa kita kan Indonesia 12 sampai 13 jam. Ada negara yang paling lama waktu puasanya itu sampai 20 jam. Ya, 20 lebih itu Finlandia, termasuk Jerman. Saya ada alumni senior Jogja ya, orang Tambun Buok. Dia kerja di Bappenas, S2-nya beasiswa di Belanda, S3-nya di Jerman. Pas kemarin di Jerman, "Bang, gimana ya puasa di Jerman?" Buset, kata dia, "Lu udah pada buka, gue belum ini." Pas saya lihat di Google ternyata hampir 19 jam. Jadi kalau mau ngetes tenaga, Bang Gabir, puasa ke Jerman. Kalau Indonesia standar. Ada yang tercepat lagi. Tercepat itu Selandia Baru kalau nggak salah. Dia 10 jam. Tapi puasa waktunya cepat 10 jam di Selandia Baru. Kagak ada apa-apa. Kolak nggak ada, bala-bala nggak ada. Kepal Milo nggak ada, Tahiti nggak ada. Lah, Indonesia udah Maidatur Rahmannya itu banyak deh itu. Puasanya relatif cepet, nggak lama nggak cepet ya 12 jam. Suhunya pun ya 20 derajat rata-rata. Di Afrika coba bisa sampai 30 derajat, hampir 40 derajat. Panasnya segimana itu? Orang puasa di sono. Nah itu ya, jadi kita bersyukur jadi Muslim Indonesia. Sama taufir taat, dan sama memperbanyak taat. Taufir bermakna taksir.
Fali annahu tazakkara ju ahlin nar wa zama. Karena kita diingatkan laparnya dan hausnya penghuni neraka. Fahassahu zalika ala taksiritan. Maka dengan itu mendorong kita untuk memperbanyak ketaatan lian jua biha minan nar, agar selamat dari api neraka. Wa amma syukru alimil khafiyat, dan adapun bersyukur karena mengetahui hal yang samar, yang rahasia. Idza soma arafa nikmatallah alaih fisyiba warroi. Karena apabila puasa dia jadi tahu nikmat Allah atas dirinya itu fisyiba, ketika kenyang, warroi. Warroi itu balikannya, kalau lapar kan balikannya kenyang. Nah, kalau haus itu roi itu apa bahasa kita? Kalau haus jadi apa? Kalau lapar kan ya jadi kenyang ya. Kalau haus jadi hilang hausnya gitu intinya. Itu. Kan begitu. Orang nggak mungkin bisa merasakan nikmatnya makan kalau dia nggak lapar. Nah, kalau kita lagi lapar banget ya. Makanya tantangan, nah ini menjelang penutup nih udah bab makan. Makanya tantangan kayak begitu. Siang hari kita lagi puasa, ngelihat sop buah. Disitulah itu kenikmatan menahan puasanya. Lah kalau pada saat itu udah kita deal, udah batal aja, udah selesai, nggak ada yang kita rasain nikmatnya. Padahal sesendok 2 sendok udah. Iya kan ya? Orang tidak bisa merasakan nikmatnya memiliki kalau belum pernah merasakan kehilangan. Kuat lagi. Kita punya HP nih. Lagi punya mah biasa aja gitu. Giliran hilang coba. Ya Allah, bener ya. No pas ketemu itu, loh baru itu bersyukur banget itu. Kita kehilangan pujaan hati dulu. Wah elah, sampai gegerungan nangis. Giliran balikan, waduh nih Bang Godel udah tawa banget. Satu geng. Saksinya saya ngeliatin Bang Godel nangis gegerungan di kamar Bagor. Logikanya begitu. Orang kalau kata lagunya Bang Oma kan gitu. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sama logikanya. Dua kursi. Sama logikanya kayak orang puasa. Jadi orang nggak bisa belum terlalu merasakan nikmat makan, nikmat kenyang kalau dia belum lapar gitu maksudnya. Fasyakara halizalik, maka bersyukur dengan yang demikian itu. Fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdihatu. Fa inna ni'am, maka sesungguhnya nikmat-nikmat la ya'rifu miqdaruha, kita nggak tahu tuh kadar nikmat itu segimana rasanya illa bifaqdiha, kecuali kalau udah kehilangannya. Kita dikasih nikmat nih, punya apa misalnya? Punya bini Pak. Ya dapat nikmat lah. Itu kita belum terlalu merasakan kalau masih kita miliki. Illa bifaqdiha, kecuali kalau udah hilang tuh nikmatnya. Ya Allah, kalau tahu gitu mah kemarin, ya elah gua jadiin. Tahu begitu. Iya, dikasih nikmat di amprogin, dikenalin gitu. Ya. Giliran hilang dia di bawah SNI gitu. Giliran hilang di bawah yang lain. Aduh, tahu gitu mah kemarin. Nah, yang terakhir wa amal inzijaru, fadilah yang terakhir, adapun inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, terhentinya terbesit maksiat itu. Jadi bukannya udah melakukan maksiat, jadi puasa itu bukannya menghentikan maksiat yang udah kita lakuin, baru terbesit aja, khawatir, baru terbesit dengan puasa itu jadi terhenti, jadi nggak jadi kita ngelakuin maksiat. Wal mukhalafat, dan penyimpangan lainnya. Fali anna nafsa iza syabi'at tomahat ilal ma'asi. Nah, itu jiwa itu kadang kalau kenyang ya dia lebih mudah untuk bermaksiat. Atasyawafat ilal mukhad, dan melakukan penyimpangan. Iza ja'at wa zamiat, apabila lapar dan haus, ya,
dia lebih tasyawafat ilal matmu'at wal masyrobat. Ya, lebih tahan lah ninggalin makanan minuman. Nah, jadi seperti itu. Jadi maksudnya terhenti dari terbesit, ya. Ini udah terbesit nih, wah lihat wadon gitu. Udah puasa, udah nggak jadi. Idealnya ya, idealnya harus begitu. Tapi kalau ada yang nerabas terus, nah itu berarti penyimpangan yang nggak memahami makna itu, ya. Jadi itulah fadilah puasa, ya. Walisomi fawaidin, dan di luar itu banyak lagi faedah yang banyak yang lainnya seperti kasihatil azhan, sehatnya pikiran, wasalamatil abdan, selamatnya badan. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya engkau menjadi sehat. Keutamaan kemuliaan lainnya, manfaat torosoiman, siapa orang yang memberi buka makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, maka dia dapat pahala seperti balasan orang yang berpuasa itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'un. Jadi kita ngasih orang buka nih, kita dapat pahala puasa orang yang kita kasih buka min ghairi an yanqusa min ajri shaim, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang kita kasih makan. Kalau logika kita kan ini kita kasih nih, kita dapat pahala, berarti pahala dia yang kita ambil. Itu kalau logika kita, logika manusia. Tapi kata Allah enggak mengurangi sedikit pun pahala dia. Ya. Faman fattara sittata wa salasin, yang memberi makan orang berbuka itu selama 37 ya. 37 soiman fikul di sana setiap tahun, fakaan nama somadar, sama seperti pahala orang berpuasa 1 tahun. Intinya keutamaan memberi makan puasa. Maka itulah di tradisi kita takjil itu marak gitu kan. Karena ini tadi gitu. Kita ngasih makan orang yang berbuka itu pahalanya sama. Tapi lagi-lagi itu fadilah ya. Kalau kita dikasih iya. Kalau kita dikasih fadilah itu keutamaannya sebagai bekal kita, bukan untuk menggugurkan kewajiban yang lain. Masuk keluarga itu. Iya, keluarga, kerabat, semua tetangga gitu kan. Nah, itu fadilahnya. Wa min syarafihi anna man qoma. Jadi ada hadis lain selain man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban, juga ada man qoma Ramadhana imanan. Siapa orang yang qiyamul lail, ya, bangun di tengah malam di bulan Ramadan, sama dihapuskan dosa kecilnya yang sudah lalu. Nah, salah satu enaknya Ramadan lagi tuh, kalau di luar Ramadan kita mau qiyamul lail kan kudu tidur dulu, bangun tahajud. Tapi Ramadan selepas isya sholat sunnah ba'diyah lanjut tarawih itu udah qiyamul lail kita. Itu enaknya Ramadan, nggak perlu tidur dulu ya. Tarawih itu termasuk qiyamul lail. Mau formasinya 4-4-3, 4-2. Itu mau udah bukan bahasan kita, ono bahasan grup sebelah. Jangan dijawab pakai dalil, guyon aja. Saya pernah guyonin gini. Sekarang kita berandai-andai ya, start saya bilang. Ya, ente taraweh 8, saya 20. Kan kita nggak tahu yang terima di mana. Ini kita berandai-andai. Ketika di akhirat, Allah mutusin yang diterima yang 8 rakaat. Lah saya mah 20 gampang, tinggal potong. Masih sisa 12. Yang bingung kata saya, kalau Allah mutusin sebaliknya, yang diterima yang 20, ente nambahinnya gimana? Sedangkan di akhirat kata Ali kan, akhirat itu daru jazain la amala fiha. Akhirat itu tempatnya balasan, gak ada amal. Kalau dunia daru amalin la jaza fiha. Dunia tempatnya amal, gak ada balasan. Gimana nambahinnya udah di akhirat? Kagak bisa soalnya. Kata dia, apa begitu Ustaz? Dia nggak tahu kan. Makanya jangan menyatakan siapa yang benar. Kita nggak tahu yang terima mana gitu. Jadi kalau kata Gus Baha, itu ilmu cangkem, balasnya guyon aja, nggak usah serius. Kan isu-isu kontemporer yang selalu hadir ketika jelang Ramadan nih. Pertama, biasanya pasti nih tiap mau masuk Ramadan ada yang WA, Ustadz,
puasa mulai tanggal berapa? Ya itu. Ustadz ikut pemerintah, apa yang Muhammadiyah? Tuh satu. Ntar masuk Ramadan pertanyaan kedua tuh, Ustadz tarawih yang berapa ini? Dan ntar ketiga terakhir, Ustadz sholat id lebaran ikut yang tanggal berapa? Itu tiga itu tuh selalu. Kalau kata almarhum Kiai Haji Hasan Muzadi, kan yang beda tanggalnya doang kata lebaran. Lebarannya mah sama katanya gitu ya. Nah itu salah satu fadilah, ada 7 tadi tuh fadilah puasa tadi kita ya, menaikkan derajat, menghapus dosa besar, kemudian memecahkan syahwat. Kita jadi tahu rahasia-rahasia puasa tadi itu. Kemudian juga memperbanyak ketaatan, memperbanyak sedekah, dan terakhir menghentikan terbesitnya maksiat di hati kita. Ya. Karena manusia itu pasti ada terbesit dalam hati itu, maksiat ada terbesit ya tadi itu. Nggak bisa makanya qillatil ma'asi. Paling tidak kita mengurangi kemaksiatan. Apalagi sekarang, susah kita ngelain mata kita ya, Bang. Apalagi di jalan, Bang. Nah itu fadilahnya. Nah nanti lanjutnya ada adab-adabnya. Makanya tadi itu takjil termasuk adab nanti. Nah itu ya, jadi kalau sahur kan takhir, diakhirkan. Kalau buka takjil, diduluin, dicepetin. Ini kadang kita kebalik. Giliran sahur diduluin. Jam 2 baru nonton Liga Champion, makan mie udah sekalian sahur katanya. Padahal afdolnya sahur justru ditakhir. Mepet. Kalau buka baru dicepetin. Ini kita kebalik, giliran buka kadang ditunda-tunda. Di jalan udah maghrib nih. Tar aja nanggung di rumah aja. Padahal afdolnya sunahnya melipir, paling nggak beli aqua batalin. Bumbun. Iya, jangan mentang-mentang kuat. Apalagi udah hari terakhir biasanya ya. Gue mau udah terakhir udah kuat, udah nggak usah sahur ya. Padahal kata Nabi, nah salah satu yang membedakan puasa, kata Nabi kan, puasa kita dengan puasa ahlul kitab, yang membedakan itu sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kamu karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Makanya paling enggak, meskipun kita udah kuat, gue mau kuat nggak bakal sahur, jangan. Jur'atan min ma'in kata Nabi, meskipun cuma seteguk air, jadi sahur, dapat kita berkah. Jangan abong-abong kuat. Ini kita kan kalau udah terakhir gitu. Kadang malah udahlah nggak usah sahur, udah biasa. Itu biasa itu. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita bisa menjalankan semuanya sehingga kita fadilah puasa tadi itu bisa kita dapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau tanya.